Halo guys, Farel dan Hadi di sini akan menjelaskan 5 e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan data yang telah kita peroleh dan juga disertai dengan keunggulan dan kelemahan dari 5 e-commerce tersebut. Lalu, menurut kalian mengapa sih kita harus mengenal e-commerce? Karena adanya aktivitas jual beli yang semakin tinggi, lalu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dapat memudahkan kita untuk transaksi jual beli secara online. Nah, di sini nih peran e-commerce sangat membantu masyarakat ataupun produsen dan konsumen. Nah, di sini kami akan membahas video e-commerce yang terbesar di Indonesia berdasarkan keunggulan dan kelemahannya. Disimak baik-baik teman-teman. Baik, di urutan 5 ada Blibli.com. Blibli.com adalah situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Produk pertama dari PT Global Digital Niaga, yang anak perusahaan dari PT Jarum, berdiri pada tahun 2010. Blibli.com harus puas di posisi 5, dikarenakan pengunjung tiap bulannya hanya sekitaran 17,6 juta. Lalu untuk ranking App Store dan Play Store itu berada di posisi 5. Blibli juga sudah mempunyai karyawan sekitaran 1.500 karyawan. Baik, kita beralih ke keunggulan Blibli.com. Yang pertama, ada harganya yang kompetitif kalau dibandingkan dengan online mall dan shop di Indonesia. Bahkan bisa termurah kalau Anda betah mengecek stoknya. Yang kedua, kupon belanja yang didapatkan berbagai macam nominal. Minimal Anda bisa mendapatkan 2 buah kupon senilai 200.000 dari mendaftar newsletter Blibli. Yang ketiga, customer service yang mudah dicari. Setidaknya lewat live chat kita bisa bertanya langsung mengenai masalah yang kita alami. Yang keempat, packing barangnya yang elektronik menggunakan kayu. Sekecil apapun ukurannya, ini gratis dan tidak menambah biaya ongkos kirim. Ditinjau dari kelemahannya, yang pertama itu sistem konfirmasi pembayaran transfer bank yang memakan waktu 1 hari sejak mengirimkan uang. Yang kedua, tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual. Tampaknya harus komplain ke customer care Blibli untuk hal ini. Yang ketiga, kalau di e-commerce lain setiap ada perubahan status order akan diberitahukan melalui email ataupun SMS. Sedangkan Blibli hanya pada saat meletakkan pesanan dan konfirmasinya saja. Baik, kita beralih ke urutan 4. Urutan 4 ada Lazada. Lazada adalah anak perusahaan dari Alibaba.com. Nah, Lazada ini dapat diakses di berbagai macam negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan salah satunya di Indonesia. Baik, kita beralih ke kelebihan Lazada. Kelebihan Lazada yang pertama adalah produk original yang ditawarkan sangat beraneka ragam. Lalu yang kedua, berbagai diskon pembelian yang cukup beraneka ragam juga. Yang ketiga, website dari Lazada ini cukup bersahabat dengan penggunanya. Maksudnya tidak lemot dan juga tidak memangkas biaya kuota yang cukup banyak. Lalu keempat, bebas ongkos kirim untuk beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Yang kelima, pengiriman barang yang cukup cepat bila dibandingkan dengan situs online lainnya. Kemudian untuk kekurangan, konfirmasi pembayaran yang terbilang lama, hal ini membuat para pembelinya merasa khawatir. Terus yang kedua, fasilitas COD atau cash on delivery yang masih terbatas. Di urutan 3 kita punya Bukalapak. Bukalapak adalah pionir marketplace di Indonesia. Salah satu garapan anak bangsa mahasiswa ITB pada tahun 2009. Baik, sekarang lanjut di sisi keunggulannya. Yang pertama, Bukalapak selalu berinovasi lebih baik dalam hal tampilan, karena situs ini merupakan salah satu situs yang cukup lama berkecimpung dalam dunia situs jual beli online. Maka situs ini selalu merefresh tampilannya. Yang kedua, manajemen stok produk yang akurat. Hal ini untuk mengantisipasi pembelian stok produk yang kosong. Yang ketiga, banyak opsi jasa pengiriman yang ditawarkan dalam situs ini. Yang keempat, banyak tawaran promo dan diskon untuk produknya. Yang kelima, proses transfer yang terbilang cepat. Dan lalu di sisi kelemahannya, search engine optimization atau juga disingkat SEO yang kurang optimal ketika hendak dicari di Google. Yang kedua, aplikasi Bukalapak ini membutuhkan RAM yang baik sehingga sering lambat dalam pengoperasiannya. Sekarang kita lanjut ke runner up.
adalah Tokopedia dengan tagline-nya mulai aja dulu. Menurut saya, visi dan misi Tokopedia adalah yang paling terdepan, mengingat perusahaan ini sangat mengencangkan pemerataan ekonomi di Indonesia dengan data sebagai berikut. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. 98% kecamatan terjangkau, 90 juta pengguna aktif setiap bulan, 8,3 juta penjual, 86,5% penjual adalah pebisnis yang baru. Kelebihan pertama, loading website cepat ketika memang dalam kondisi normal. Kedua, tampilan antarmuka baik itu website dan aplikasi begitu simpel, sederhana, dan jelas. 3. Sering promo gratis ongkir, biasanya selama sebulan. 4. Bisa juga beli tiket kereta, pulsa, paket data, dan token listrik. Kekurangan yang pertama, terlalu banyak produk spam, produk yang harganya hanya Rp1, bukan bonus dan bukan harga asli, tapi hanya berisi info atau basa-basi saja, sehingga sangat menyusahkan pembeli ketika mencari barang dengan urutan termurah. Kedua, dalam pencarian produk, penjual yang tidak aktif diikut sertakan. Yang ketiga, petunjuk cara pembelian yang terlalu simpel cenderung kurang jelas, terutama bagi pembeli. Yang pertama, mungkin kalian sudah mengetahui jawabannya adalah Shopee. Shopee mengungguli ranking download Play Store dan App Store terbanyak di urutan pertama. Lalu untuk pengunjung tiap bulannya adalah 72 juta. Shopee memiliki 4.000 pegawai dan juga memiliki Instagram yang paling tinggi followersnya. Kelebihan, pengguna Shopee akan melihat fitur khusus barang yang diblokir ketika ada masalah dengan barang yang akan dijual. Kedua, Shopee memberi kemudahan bagi produk yang memiliki varian motif, warna, hingga ukuran. Yang ketiga, Shopee memberikan fitur pengunduhan foto melalui Instagram dan bisa menambahkan hashtag sampai 18. Yang keempat, ada flash sale tiap harinya. Kelima, bisa beli kuota, pulsa, token, ataupun listrik. Keenam, ada fitur iklanku yang dapat mengangkat produk Anda dengan baik agar dilihat konsumen. Yang ketujuh, pengguna yang makin melimpah. Kekurangan, pertama, banyak seller yang nakal. Kedua, pencairan dana membutuhkan proses yang lama. Yang ketiga, voucher sulit untuk digunakan. Yang keempat, slow respon dari customer service. Dari kelima e-commerce yang sudah kami analisis, menurut kami, sumber-sumber yang telah ada, menurut kami, apapun platform yang Anda pilih akan dapat membantu dan mempermudah aktivitas jual beli Anda. Kemudian, akses yang tersedia akan nyaman dan terlebih lagi aman. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya.